Perkenalkan, nama saya Tasya Angsulika dengan NIM 21022117, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Setiawati MSI dan Ibu Ana Fitria MPD. Baiklah, tujuan membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan judul Faktor Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan masih jadi masalah utama di Papua. Terdapat pada situs tersebut, Jayapura, selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ajaran 2013-2014 terdapat 117.529 siswa sekolah dasar dan 39.529 sekolah siswa menengah atas atau SMA di Provinsi Papua Barat. Sementara di Provinsi Papua terdapat 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya fakta yang ada di lapangan jauh dari sekedar angka. Baiklah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman. Kondisi geografis ini merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami oleh sekolah pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya. Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Papua adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan pendidikan masih jadi masalah utama di Papua yang dapat menghambat penyediaan sumber daya, menyebabkan pendidikan masih jadi masalah utama. Dan itulah yang menyebabkan pendidikan masih jadi masalah utama di Papua yang menyebabkan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan di berbagai bidang. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan memfasilitasi sekolah yang sudah ada, memfungsikan tenaga pendidikan seperti guru sehingga pendidikan tetap berjalan dengan lancar sehingga kita dapat menciptakan anak-anak yang cerdas nantinya, dan juga memperbaiki sekolah yang tidak layak untuk bisa digunakan belajar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah, dan menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Masalah yang kedua yaitu permasalahan di dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Terdapat pada situs tersebut, sejak tahun 2020, para siswa harus merubah sistem pembelajaran yang bermula dapat dilakukan dengan secara bertatap muka atau luring, berubah menjadi belajar dari rumah atau daring. Bahan sistem pembelajaran ini tentu memiliki alasan. Kemunculan virus COVID-19 mengawali perubahan cara belajar mengajar ini yang memaksa semua orang, tidak seluruh dunia, untuk mengenal lebih dekat dengan teknologi. Sejak kemunculan COVID-19 yang mengharuskan para siswa untuk belajar dari rumah tersebut, penggunaan aplikasi belajar menjadi marak digunakan. Perubahan yang secara tiba-tiba ini tentu mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia, pada akhirnya berdampak terhadap munculnya permasalahan baru. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu
Permasalahan yang kerap kali muncul adalah siswa-siswa yang masih belum mendapatkan fasilitas belajar yang lengkap di rumah seperti HP yang memadai. Seperti yang diketahui, tidak ada siswa yang terlahir dalam keluarga yang mampu sehingga dapat membeli telepon genggam. Beberapa di antaranya bahkan tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Maka dari itu, sangat sulit bagi siswa yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu untuk turut mengikuti proses belajar secara daring karena tidak memiliki media yang mendukung proses tersebut. Permasalahan yang selanjutnya adalah kesulitan yang dialami oleh siswa atau peserta didik yang tinggal di desa. Beberapa tempat di Indonesia, khususnya di desa, biasanya memiliki permasalahan dalam memperoleh jaringan yang bagus. Beberapa siswa merasa sangat sulit untuk ikut belajar secara daring karena permasalahan sinyal atau jaringan yang menghambat mereka untuk mengetahui kabar terbaru. Selain permasalahan yang berfokus kepada siswa, hal ini lainnya juga dihadapi oleh tenaga pengajar. Tidak semua tenaga pengajar yang mampu menggunakan teknologi dengan baik dan mengerti teknologi sekarang yang semakin maju. Kerap kali beberapa tenaga pengajar justru penghambat proses siswa untuk belajar karena ketidakmampuan mereka untuk berkembang atau menyesuaikan dengan teknologinya bermuara terhadap terhambatnya proses belajar mengajar pada masa COVID-19. Upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya perhatian yang penuh oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitas pendidikan di Indonesia, baik secara fasilitas maupun tenaga pendidik. Pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Menanggapi berbagai keluhan terkait kendala akses internet maupun aktivitas belajar yang memberatkan pendidik maupun peserta didik, Kemendikbud mengimbau untuk mewujudkan pendidikan bermakna di masa pandemi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian aspek akademik atau kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai proses belajar dari rumah yang diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Surat edaran tersebut menjelaskan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan. Pertama, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan selama capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kedua, yaitu difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Dan keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Baiklah, masalah yang ketiga yaitu Forum B20 Indonesia, Kodim Surati Permasalahan Pendidikan di Era Digital. Terdapat pada situs tersebut, Jakarta, Kompas.com, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi B20 Indonesia menyoroti pembangunan peta jalan dunia, pendidikan, dan pekerjaan di era transisi digital. Pasalnya, sejak pandemi COVID-19 pada 2 tahun lalu, perubahan sistem pendidikan global semakin cepat. Pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi menjadi kian lumrah di tengah restriksi dan pembatasan pergerakan manusia sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, tak bisa dipungkiri juga, akselerasi penggunaan teknologi digital masih belum maksimal. Pemerataan pemanfaatan teknologi masih maju masalah global yang membukakan antara negara maju dan negara berkembang. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu diantaranya terkait masalah ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan sarana prasarana belajar yang berbasis teknologi digital, hingga isu literasi di sektor pendidikan yang perlu dideklarasi. Percepatan disrupsi akibat digitalisasi dan otomatisasi akan mengubah pola pendidikan serta pola kerjasama masa depan. Hal tersebut menjadi fokus pengembangan isu
Paper Recommendation dari gugus B20. Future of Work and Education Task Force, Ketua B20 Future of Work and Education Task Force, Hamdani D. Salim, mengatakan teknologi yang menjadi penggerak ekonomi digital menjadi salah satu fokus yang perlu menjadi perhatian karena terkait permasalahan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi era pekerjaan di masa akan datang. Apalagi pemerataan akses teknologi digital yang bersifat inklusif menjadi isu krusial presidensial B20 Indonesia. Saat ini problemnya adalah pada ketimpangan infrastruktur digital antara negara maju dan negara berkembang, termasuk soal Hamdani B. Salim dan keterangan tertulis pada Sabtu 28 bulan 5 2022. Menurutnya, pandemi dan perubahan iklim mendorong digitalisasi semakin cepat bergulir sehingga mengarahkan dunia kerja untuk mampu dan yang menerapkan teknologi. Hasil, dunia pendidikan harus secara cepat beradaptasi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dalam menghadapi pola dan dunia kerja masa depan. Bila upaya penanggulangan permasalahan ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penciptaan pekerjaan dan pendidikan berkelanjutan dengan membangun sistem terintegrasi yang mampu menciptakan wirausaha, meningkatkan kapasitas UMKM, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan, terutama bidang vokasi dan pelatihan berbasis keahlian, seperti pembelajaran digital untuk era pasca pandemi. Kasus yang keempat yaitu DPRD kritisi pemberian beasiswa Pemprov Riau tidak merata. Terdapat pada situs tersebut, Pekanbaru, dalam kurung cakaplah, anggota DPRD Riau mengkritisi dan meminta kepada pemerintah Provinsi Riau untuk tidak memilah-milah pemberian beasiswa kepada masyarakat Riau. Seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat harus berkesempatan sama, baik yang di universitas negeri maupun swasta di perguruan tinggi. Sejauh ini, Pemprov Riau melalui Biro Kesra dan Dinas Pendidikan belum memberikan beasiswa kepada anak-anak Riau yang kuliah di perguruan tinggi swasta yang tersebar di Riau, sehingga tidak merata pembagiannya. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Riau, kalau kita mau ini akan anak Riau, baik di perguruan tinggi, universitas negeri, baik politeknik swasta, ini kan perguruan sama, sebaiknya keseluruhan dapat bagian, tegas anggota DPRD Riau. Saplardin Poti saatnya mengadakan pertemuan dengan Pemprov Riau dan Forkopimda pada Senin, tanggal 2 bulan 8 2021. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah ini yaitu dijelaskan pada politisi DPDI Perjuangan ini, jika memang ada aturan penerimaan beasiswa merupakan mahasiswa yang berprestasi, bisa diberikan kesempatan mahasiswa menyiapkan semua berkas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya bagiannya sesuai dengan porsinya. Semuanya itu menjadi motivasi dan pembinaan dari provinsi, terangnya lagi. Dia lagi-lagi menekankan bahwa dana bantuan beasiswa dan program bantuan pendidikan Pemprov Riau harus ada pemerataan, terlebihnya untuk mahasiswa yang berkualitas dan memiliki IPK sesuai persyaratan. Kalau perguruan tinggi tidak memenuhi, tentu diberikan suratnya, namun ini hanya diumumkan untuk universitas dan tidak tahu tambahnya. Sementara Gubernur Riau Syamsuar meminta kepada PJ-Sek.Prov untuk menjelaskan dan meminta kepada Biro Kesra untuk menyelesaikan apa yang telah menjadikan masukan dari masyarakat Riau melalui DPRD Riau. Karena sejauh ini, setahu Gabri, Pemprov telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan secara merata kepada masyarakat Riau. Bahkan Gabri mengaku tidak mengetahui bahwa masih ada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dan bantuan pendidikan. Baiklah, upaya penanggulangan dari permasalahan ini yaitu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari beasiswa dan bantuan pendidikan. Perlu adanya pencarian untuk informasi mengenai calon penerimaan bantuan untuk
memastikan bantuan pendidikan benar-benar diberikan untuk yang membutuhkan, pengurangan persyaratan agar siswa yang tidak kurangnya berprestasi masih bisa mendapatkannya, dan tentu memperbanyak kuota penerimaan bantuan pendidikan. Baiklah, masalah yang kelima yaitu rendahnya kompetensi guru menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Terdapat pada situs tersebut, rendahnya kompetensi guru menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut pandang sosiologi. Kompas. Guru adalah salah satu unsur penting yang ada di dalam dunia pendidikan, seperti apa yang bagaimana kualitas pendidikan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kualitas guru yang ada pada saat ini. Pentingnya peran dan tanggung jawab guru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Lalu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Hal ini tersebut sejalan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan di beberapa bidang lainnya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu jika dibicarakan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia, hal ini tersebut merupakan topik perbincangan yang hangat dibicarakan. Salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri yaitu mengenai kompetensi guru yang masih tergolong atau relatif rendah. Hal ini pun tentu saja menjadi persoalan yang besar, karena guru dalam fungsinya di dunia pendidikan perlu memenuhi beberapa kompetensi agar dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan pada aktivitas dapat mensukseskan tujuan pendidikan. Menurut Hasan 2017. Kompetensi guru selama ini meningkat, tetapi masih jauh dari harapan dan dapat dikatakan belum berada di kondisi yang memadai. Seharusnya pendidikan yang baik itu bukan hanya terpenuhi sarana dan prasarananya saja, tetapi dari segi gurunya pun harus berkualitas baik. Besarnya anggaran pendidikan pun bukan menjadi satu penentu yang meningkatkan kualitas pendidikan. Mengapa? Karena kualitas atau kompetensi guru masih dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang menjadi masalah. Bahkan kompetensi pedagogik yang memang seharusnya menjadi kompetensi utama guru pun belum dapat berjalan dengan baik atau belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Masih banyak guru-guru yang cara mengajarnya kurang efektif ataupun terkesan membosankan. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentunya ini tidak bisa dijawab dengan hanya sebatas perubahan kurikulum atau hanya bahkan sebatas pengganti menteri. Kualitas pendidikan hanya dapat dijawab oleh seberapa besar dan seberapa tinggi kualitas guru yang profesional serta guru yang berkualitas adalah jaminannya. Tanpa perbaikan kualitas guru, maka kualitas pendidikan akan tetap dinilai sebagai sesuatu yang tidak berhasil. Upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu meningkatkan kualitas SDM menjadi tantangan dalam proses untuk memanfaatkan peluang revolusi industri dan dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, keterampilan harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan untuk menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kerja guru yang dalam proses belajar mengajar di kelas. Meningkatkan kompetensi guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian penting yang harus dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Baiklah, masalah kita yang keenam yaitu pendidikan di Kalteng terancam, ini penyebabnya. Terdapat pada situs tersebut, Kalteng, dunia pendidikan di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun mendatang bisa menjadi persoalan yang serius. Ini terjadi jika tidak ada pertumbuhan tenaga pendidikan. Sebab saat ini daerah tersebut masih kurangnya 2.000 tenaga pendidikan di jenjang SMA. Sebagaimana ditulis jpnn.com, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah,
Slamet Winorio mengatakan apabila tidak ada pengangkatan tenaga pendidik, maka menjadi persoalan. Rasio antara guru dan siswa saat ini tidak sebanding, sehingga menjadi kendala untuk peningkatan mutu pendidikan. Setelah faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu ditindakkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Kalimantan Tengah, ini 2.000 guru tersebut. Selain sebagai tenaga pengajar, juga untuk mewujudkan pelayanan yang baik di sekolah. Mungkin sekitar 2.000 penambahan guru untuk tingkat SMA dan SMK, katanya sebenarnya tidak hanya untuk jenjang SMA saja yang mengalami kekurangan guru, tetapi tingkat SD dan SMP juga banyak kekurangan, lantaran banyak guru yang pensiun setiap tahunnya. Pengurangan tersebut belum diimbangi dengan penambahan. Slamet menegaskan, meski antara guru dan murid tidak sebanding, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan pedoman mewujudkan pelayanan yang baik dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya meningkatkan pelayanan pendidikan lebih kepada sarana dan prasarana hingga kecukupan jumlah guru. Meski rasio tidak mempengaruhi, namun tetap saja kita mengharapkan perhatian pusat soal penambahan guru. Jelasnya. Upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu adapun jumlah guru PNS di sekolah negeri dan swasta mencapai 1.483.265 orang untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru tersebut. Ibu Muhajir. Pihaknya melakukan sejumlah upaya. Pertama, mengoptimalisasi jumlah guru yang berlebih dengan cara memutasi dari sekolah satu ke sekolah lain yang mengalami kelebihan. Terkait mutasi guru tersebut dibutuhkan kerjasama dengan pemerintahan daerah. Sebab tutur Muhajir, kewenangan terkait guru SMK ada di pemerintah provinsi, sementara untuk guru SD dan SMP ada di pemerintah kabupaten dan kota. Mutasi itu mutlak di tangan Pemda, ujar Muhajir. Upaya yang lain ditempuh Kemendikbud adalah dengan melaksanakan kebijakan multi subjek atau lebih dari satu mata pelajaran. Artinya, guru-guru akan diberi wewenang untuk bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Salah satu yang bikin boros adalah kebijakan literalitas, yaitu satu guru hanya bisa mengajar tidak lebih dari satu mata pelajaran. Padahal untuk dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Sebut Muhajir. Upaya lainnya adalah dengan mengangkat guru honorer. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan skema tes calon pegawai negeri sipil. Data Kemendikbud menunjukkan secara nasional jumlah guru mencapai 1.285 orang. Dari angka tersebut, jumlah guru PNS di sekolah negeri mencapai 735.825 orang. Sementara jumlah guru bukan PNS di sekolah swasta mencapai 768.260 orang. Sementara itu, total PNS di sekolah negeri swasta mencapai 1.483.260 orang. Guru-guru tersebut pun dipekerjakan di sekolah-sekolah swasta. Masalah yang ketujuh yaitu minimnya kualitas pendidikan di NTT. Terdapat pada situs tersebut, mutu pendidikan di NTT menjadi tema yang hangat untuk dibicarakan. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kualitas pendidikan yang rendah. Bagaimana tidak? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2010 sampai 2016. Provinsi NTT selalu menampilkan ranking di atas 30 besar dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Posisi ini boleh dibilang posisi terakhir di atas provinsi Papua dan Papua Barat. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu dari beberapa fakta ini tidak bisa dipungkiri bahwa rendahnya kualitas pendidikan di NTT pada disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana Risaplali, dalam Parisnews.com mengatakan bahwa penilaian mutu pendidikan ini dilihat dari dua aspek. Keduanya yaitu profesionalisme dan pedagogik yang sebenarnya menjadi bagian dari 4 aspek uji kompetensi guru selain perilaku dan sosial. Penataan aspek pendidikan di daerah ini tidak hanya terkait jumlah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Selain itu, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Provinsi NTT, Alomindi Kupang, pada Selasa tanggal 2 bulan 4 2017.
dalam Antara Kupang mengatakan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masih sangat rendah. Itu terlihat dari masih tingginya angka berhenti sekolah. Artinya siswa setara SMP yang 3 tahun lalu menempatkan jenjang SMP tidak melanjutkan jenjang SMA atau sederajat. Beberapa faktor rendah pendidikan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik yang ditandai dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki gedung yang rusak, tidak memiliki perpustakaan yang lengkap, kondisi laboratorium yang tidak memadai, dan lainnya. Dua, rendahnya kualitas guru yang ditandai dengan masih banyaknya guru yang belum memiliki profesionalisme yang baik, termasuk sertifikasi, pengetahuan yang mendalam tentang beragam hal dalam dunia pendidikan, dan lainnya. Meskipun guru bukan penentu keberhasilan siswa, namun tetap saja guru memiliki peran yang sangat penting. Tiga, rendahnya kesejahteraan guru yang ditandai dengan masih banyaknya guru yang memiliki penghasilan sangat tidak layak, guru yang memiliki beban tugas yang cukup berat tidak mendapatkan hal yang layak, sehingga proses pengajar pun tidak menjadi maksimal. Selanjutnya, kurangnya pemerataan pendidikan yang ditandai dengan adanya perbedaan yang cukup mencolok dari pendidikan di berbagai daerah. Sekolah-sekolah naturalisasi berada di lingkungan perkataan dengan Indonesia cenderung lebih mudah. Dan yang terakhir itu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memperlakukan peraturan mengenai pendidikan gratis, namun tidak semua sekolah bisa menerapkan konsep tersebut. Upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu beberapa kendala tersebut bisa segera diselesaikan, asalkan segenap komponen pendukung dunia pendidikan di NTT bisa lebih peka terhadap masalah yang lebih meningkatkan kerjasama yang baik, demikian mewujudkan sumber daya manusia generasi penerus NTT yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan yang bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama itu perubahan kurikulum belajar. Bisa dikatakan bahwa kurikulum adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, detail kurikulum akan berpengaruh secara langsung pada proses pengajaran, termasuk bagaimana mutu pendidikan akan terbentuk. Oleh karena itu, perubahan kurikulum bisa dilakukan dengan penyesuaian pada kebutuhan siswa. Dua, itu peningkatan mutu guru. Meningkatkan mutu guru menjadi hal yang sangat penting untuk memaksimalkan mutu pendidikan di Indonesia. Guru adalah roda bergerak pendidikan yang tentu saja akan mengalami bagaimana proses pengajar akan bisa dilakukan. Untuk mutu pendidikan yang baik, maka dibutuhkan mutu guru yang baik pula. Oleh karena itu, guru harus memiliki kapasitas yang memadai. Beragam jenis pendidikan guru dan hal-hal lainnya harus diintegrasikan agar guru memiliki kompetensi dan pengetahuan yang lebih luas untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu memberikan bantuan operasional. Memberikan bantuan operasional baik untuk sekolah ataupun siswa yang juga menjadi hal yang mencukup krusial dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bantuan operasional tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kelengkapan pendidikan yang lebih layak atau baik dibandingkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu dengan pemerataan pendidikan. Pendidikan yang lebih baik, merata, dan akan berperan penting untuk membangun mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik. Hal ini sangat beralasan karena akan menunjukkan kompetensi yang sehat dan berimbang di dalam dunia pendidikan. Pengiriman tenaga pengajar di daerah-daerah terluar dan terpencil di Indonesia adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. Dengan demikian, daerah-daerah tersebut akan mengalami kesempatan memiliki pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari 7 contoh tersebut merupakan salah satu atau beberapa dari fenomena pemerataan pendidikan di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.